Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Bayu Sutaata, NIM 2018-125. Nah, di sini untuk memenuhi mata kuliah AIK 4. Nah, di sini saya akan membahas materi yaitu kepemimpinan dalam Islam. Nah, sebelumnya apa sih itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan diambil dari kata pemimpin. Nah, pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing, tuntun. Nah, pemimpin berarti orang yang memimpin, membimbing, menuntun, atau menunjukkan jalan, serta melatih atau mendidik, mengajar mereka atau karyawan atau semuanya lah. Nah, supaya akhirnya dapat mengerjakan sesuai dengan proporsi tugasnya dan itu sesuai juga dengan visi dan misinya. Nah, kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Mau siapapun tidak bisa menghindari. Nah, sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin karena manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, makanya ada komunitas. Nah, terus kemudian pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuannya. Nah, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian dalam pandangan Islam sih gimana? Nah, dalam pandangan Islam, kepemimpinan terkait dengan dua harapan atau tuntutan sosial mendasar yang dikarenakan kepada si pemimpin. Pertama, kemampuan yang diperkirakan terdapat padanya untuk memimpin ke arah tercapainya situasi yang diinginkan oleh komunitasnya atau organisasinya. Nah, kedua, kemungkinan bobot fungsinya dan mempertahankan eksistensi komunitas dalam konteks pemenuhan tuntutan sosial itu. Pemimpin harus menyadari bahwa pertanggungjawaban yang ada pada dirinya dan yang menghendaki keterluluhannya pribadi dalam keharusan moral agama. Jadi soal dalam pribadinya itu harus lebih mementingkan tugas yang sudah ditanggung jawabnya. Nah, kemudian di sini ada dalilnya. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu yang slide tadi itu maksudnya. Ada istilah kepemimpinan. Nah, dalam istilah kepemimpinan ada 3. Yang pertama, khalifah. Seperti dalam Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana di situ menyuruh manusia menjadi khalifah di muka bumi. Nah, kemudian ada imam. Nah, kata imam dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti, yaitu nabi, pedoman, kitab atau buku teks jalan lurus, dan pemimpin. Nah, kemudian uli amri. Nah, istilah ini oleh ahli Al-Quran yaitu Nazwar Samsu diterjemahkan sebagai faksionaris, orang yang mengemban tugas atau diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Nah, kemudian pada slide kemudian ada fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi atau peranan kepemimpinan Islam menurut Ahmad Ibrahim, yaitu ada kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, pemimpin harus selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung terhadap kekerasan dan harus pada kelembutan. Harus balance lah, nggak boleh lembut, nggak boleh terlalu keras, balance. Kemudian tidak boleh sewenang-wenangnya dalam mentang-mentang dia adalah seorang pemimpin, kita tidak boleh sewenang-wenangnya. Nah, kemudian dan berbuat aniaya, apalagi aniaya, itu sangat tidak dianjurkan dalam agama. Nah, kemudian kepemimpinan yang konsen terhadap nilai kemanusiaan. Nah, maksudnya memperhatikan kemuliaannya dan menyertakan dalam setiap persoalan krusial, memperlakukan dengan sebaik mungkin. Jadi dalam hal apapun harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kemudian kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan rakyatnya atau komunitasnya atau anggotanya. Nah, maksudnya
dia harus prihatin, maksudnya prihatin itu harus fokus pada rakyat-rakyatnya, tidak membeda-bedakan, kecuali dengan berdasarkan beban tanggung jawab seorang. Jadi itu ada proporsinya gitu. Kemudian kepemimpinan yang konsep terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan. Nah, dengan apa? Dengan memberikan suri tauladan yang baik, konsisten, dan tetap bersemangat serta rela berkorban untuk mewujudkan tujuan. Nah, maksudnya suri tauladan tadi, pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya atau anggotanya. Nah, harus baik juga. Baik itu adalah subjektif, jadi baik itu yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang menjalankan, menjauhi segala larangannya, terus melakukan yang diperintahkannya, seperti itu. Konsisten, kita harus konsisten. Nah, kunci konsisten, dan harus tetap semangat dalam hal apapun. Kemudian terakhir pada fungsi pemimpinan, kepemimpinan yang memiliki kemampuan strategi. Nah, maksudnya ini konsen terhadap faktor internal dan eksternal yang melingkupi organisasi dan perusahaan. Jadi strategis ini, jadi kita harus mempunyai pola pikir yang ke depan. Jadi misalnya ada sesuatu hal, kita sudah menyiapkan di sebelumnya, seperti itu. Jadi sebagai pemimpin kita harus memikirkan hal yang maju, kita memikirkan apa yang sekarang dan apa yang akan terjadi ke depannya, dan memikirkan segala aspek-aspek yang bisa menjatuhkan atau yang bisa membangkitkan suatu komunitas atau perusahaan. Kemudian ada karakter kepemimpinan. Nah, menurut Bukhari, dalam Bijongko, Rasulullah SAW dalam memimpin memiliki beberapa karakter utama yang bisa dijadikan suri tauladan untuk kepemimpinannya, untuk kepemimpinan para umat manusia. Nah, apa aja beberapa yang ini? Nah, ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, sidik artinya seorang pemimpin selalu menyatakan kebenaran, kejujuran, atau memiliki integritas pribadi yang tinggi atau yang baik. Nah, kemudian ada amanah. Amanah maksudnya seorang pemimpin harus dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan selalu dapat menyelesaikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada yang dibebankan kepadanya harus secara memuaskan, bahkan melebihi panggilan tugas yang diberikan tanpa memikirkan imbalan. Dan itu berarti juga harus ikhlas, tanpa pamrih. Nah, jika pemimpin tidak sidik, tidak jujur, tidak menjunjung tinggi kejujuran, mau dibawa kemana, ya kan? Nah, kemudian amanah, harus dipercayalah, masa musuh dalam selimut nantinya. Nah, kemudian ada fatonah. Maksudnya fatonah, seorang pemimpin harus profesional serta mengutamakan integritas dalam dirinya, baik itu kebijaksanaan, kompetensi, keahlian, seperti menyelesaikan, dan itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, dan itu juga untuk membantu rakyat-rakyatnya, anggotanya dalam menjalankan tugas. Kemudian ada tablik. Nah, tablik di sini maksudnya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan, berkomunikasi secara benar, menyampaikan kebenaran, serta mampu mendidik dan mengarahkan orang memenuhi peraturan yang ada, yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki 4 sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, pemimpin harus bisa melayani, bukan dilayani. Karena pada fenomena sekarang banyak yang pemimpin minta dilayani oleh para anggotanya, para rakyatnya, seperti itu. Banyak kejadian fenomena seperti itu. Semoga kita bisa menjadi pemimpin yang amanah, sesuai dengan karakter Rasulullah yang 4 itu. Semoga kita bisa menerapkannya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga saya masih dalam pembelajaran. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.